Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Apa perbedaan Sunda, Priangan, dan Jawa Barat? Di abad ke-21 ini, kita mengenal Sunda sebagai sebuah istilah yang identik dengan Priangan dan Jawa Barat. Sunda adalah Priangan dan Priangan adalah Jawa Barat. Sunda, Priangan, dan Jawa Barat dikenal sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, pada dasarnya jika melihat sejarahnya, Sunda, Priangan, dan Jawa Barat memiliki sejarah dan perkembangannya masing-masing. Lalu sebenarnya apa itu Sunda, Priangan, dan Jawa Barat? Apa perbedaan ketiganya jika dilihat dari kacamata sejarah? Mengapa orang-orang banyak mengidentikannya semua itu sebagai suatu kesatuan? Sebenarnya masing-masing dari ketiganya memiliki latar belakang historis dan perkembangannya masing-masing. Berikut ini saya mengutip dari artikel karya Momoh Muhsin, dosen pengajar program studi ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Sunda, Priangan, dan Jawa Barat adalah tiga istilah yang secara lokalitas dan spasialitas menunjuk pada wilayah yang relatif sama. Namun demikian, pada ketiga istilah ini terdapat perbedaan nuansa. Sunda lebih menunjukkan aspek kultural, Priangan menunjukkan aspek administratif pada level keresidenan, dan Jawa Barat juga menunjukkan aspek administratif pada level provinsi. Ketiga istilah ini pun memiliki latar dan perjalanan sejarah masing-masing. Perkembangan selanjutnya pun berjalan masing-masing. Sunda, secara etimologis, kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta Sun atau Suda yang berarti bersinar, terang, atau putih. Dalam bahasa Kawi dan bahasa Bali pun terdapat kata Sunda yang berarti sama, bersih, suci, murni, tak bernoda, air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Seorang kartografer Yunani, ahli geografi berkebangsaan Yunani, Ptolemeus dianggap orang yang pertama kali menyebut Sunda yang mengacu pada nama sebuah tempat dalam peta yang dibuatnya pada tahun 130 hingga 160 Masehi pada abad kedua Masehi. Kata Sunda ini digunakannya untuk menunjuk suatu wilayah yang terletak di sebelah timur India. Terinspirasi oleh Ptolemeus ini, para geolog Eropa generasi kemudian menamai Sunda untuk suatu daratan bagian barat laut India Timur, sedangkan bagian tenggaranya dinamakan Sahul. Selanjutnya, sejumlah pulau yang terbentuk di dataran Sunda diberi nama Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Istilah yang pertama mengacu pada himpunan pulau yang berukuran besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan istilah Sunda Kecil mengacu pada gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Selanjutnya, dalam sejarahnya Sunda menjadi nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan Sunda yang berdiri pada abad ke-7 atau 669 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi yang beribu kota di Pakuan, Padjadjaran. Sejak keruntuhan kerajaan Sunda Padjadjaran, nama Sunda terutama mengacu pada pengertian geografis tidak begitu menonjol. Istilah Sunda seolah menjadi hilang sejak keruntuhnya Padjadjaran. Barulah Sunda mengemuka kembali pada awal abad ke-20 melalui lahirnya organisasi Paguyuban Pasundan pada tahun 1914. Perkumpulan ini bertujuan meningkatkan derajat, harkat, dan martabat serta kesejahteraan orang Sunda. Organisasi ini pernah mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda agar nama Provinsi West Java atau Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 1926 agar diubah namanya menjadi Provinsi Pasundan. Kedua, Priangan. Kata Priangan berasal dari kata Parahyangan. Akar kata Parahyangan adalah dari kata Hyang atau Rahyang, kemudian mendapat awalan para dan akhiran an. Untuk kata Hyang jadi para Hyang an, atau jika diambil dari kata Rahyang menggunakan awalan pa dan akhiran an menjadi Parahyangan. Pengertian kata ini adalah daerah yang menjadi tempat tinggal para dewa atau hyang yang harus dihormati, atau daerah yang menjadi tempat tinggal leluhur yang harus dihormati. Demikian menurut ayat Rohaidi.
Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata Priangan itu berasal dari kata prayangan, yang berarti menyerah dengan hati yang tulus. Pengertian ini dikaitkan dengan peristiwa sejarah, yaitu menyerahnya Pangeran Suryadiwangsa atau Pangeran Raga Gempol I, Raja Sumedang Larang terakhir, kepada Sultan Agung Mataram pada tahun 1620. Sejak saat itu, Sumedang Larang dipimpin oleh bupati, tidak lagi oleh seorang raja. Menurut Muhammad Muhsin, pendapat yang menyebutkan bahwa Priangan dari kata prayangan terdapat kelemahan, karena mengesankan bahwa kata Priangan baru muncul pada tahun 1620. Padahal jauh sebelum itu, yakni pada akhir abad ke-16, kata Priangan sudah muncul dan menjadi judul sebuah naskah Carita Parahyangan. Naskah ini disusun pada masa-masa akhir Kerajaan Sunda. Dalam naskah ini diceritakan sejarah Kerajaan Sunda sejak awal hingga akhir. Di dalamnya dikemukakan daftar raja-raja Sunda berikut lama masa pemerintahannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta masalah yang muncul pada masa pemerintahan tiap-tiap raja Sunda. Akan tetapi, memang nama Parahyangan yang menjadi judul naskah tersebut tidak menunjukkan nama wilayah geografis. Oleh karena itu, boleh jadi pemberian nama Priangan atau wilayah geografis bekas kerajaan Sunda itu terilhami oleh judul naskah itu. Priangan sebagai nama wilayah geografis di bagian barat Pulau Jawa ini, pada periode-periode selanjutnya nama Priangan terus digunakan. Nama Priangan sebagai wilayah baru resmi menjadi sebuah keresidenan yang terjadi pada tahun 1815 sewaktu Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan Inggris pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pada periode ini, keresidenan Priangan meliputi 5 kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, dan Parakan Muncang. Batas-batas administratif wilayah keresidenan Priangan waktu itu adalah di sebelah utara keresidenan Batavia dan Cirebon, sebelah timur keresidenan Cirebon dan Banyumas, sebelah selatan dan barat daya adalah Samudra Hindia, dan sebelah barat adalah keresidenan Bogor dan keresidenan Banten. Batas-batas alam wilayah ini sebelah utara rangkaian pegunungan Salak Cigde dan Burangrang Tangkuban Perahu, sebelah timurnya Sungai Citanduy, sebelah barat adalah Pelabuhan Ratu dan Ciletu, sebelah tenggara Selat Pananjung, dan sebelah selatan dan tenggara adalah Cilaut Eureun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Setelah kemerdekaan, keresidenan Priangan meliputi 5 kabupaten, 1 kota praja, yaitu Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Praja Bandung. Pada tahun 1964, status keresidenan dihapus dan diganti dengan istilah wilayah. Jadi di Provinsi Jawa Barat terdapat 5 wilayah, yang salah satunya adalah wilayah 5 Parahyangan. Yang ketiga, Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam Stadblad atau Lembaran Negara tahun 1925 nomor 378 pada tanggal 14 Agustus. Masyarakat Sunda waktu itu menyebutnya sebagai Provinsi Pasundan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk, disusul dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 28 dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1929. Pada awal pembentukannya, Provinsi Jawa Barat meliputi 5 keresidenan dan 6 kota praja. Kelima keresidenan itu adalah Banten, Batavia, Buitenzorg, Bogor, Priangan atau Priangerdesenhaven, dan Cirebon. Serta yang keenam kota praja itu Batavia, Mr. Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Dalam perkembangan selanjutnya, Batavia keluar dari Provinsi Jawa Barat dan disusul oleh Banten pada tahun 2000. Luas wilayah Jawa Barat pada masa itu kira-kira sama dengan bekas wilayah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu menerapkan sistem pemerintahan federal yang memberikan otonomi penuh kepada kerajaan-kerajaan bawahannya. Kerajaan-kerajaan bawahan yang dimaksud antara lain Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, dan Sumedang Larang. Rupanya, pemerintahan kolonial Belanda menetapkan luasan dan cakupan wilayah West Java sangat mempertimbangkan aspek historis, yakni mengacu pada masa pemerintahan Kerajaan Sunda Pajajaran.
Oleh karena itu, adalah keliru bila kemudian ada identifikasi bahwa Jawa Barat adalah Sunda, Sunda adalah Jawa Barat. Identifikasi seperti itu tidak historis. Secara historis, pada kata Jawa Barat tidak ada konotasi etnis atau kultur. Etnis dan kultur Sunda hanya identik dengan priangan. Sedangkan yang disebut priangan waktu zaman Belanda hanyalah salah satu dari keresidenan yang ada di lingkup pemerintahan Jawa Barat. Walaupun sekarang tinggal di Bandung, saya berasal dari Majalengka, di luar wilayah Priangan. Wilayah ini masuk dalam keresidenan Cirebon, yaitu Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan, yang secara etnis kultural tidak disebut sebagai Sunda Parahyangan. Juga di wilayah barat, yaitu wilayah Banten. Berdasarkan pemaparan tersebut, sedikit banyak telah disebutkan perbedaan dari Sunda, Priangan, dan Jawa Barat yang sebenarnya kurang tepat jika ketiganya diidentikan atau dianggap sebagai sebuah entitas yang sama. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Sunda lebih merupakan identitas kultural dengan ciri-ciri tersendiri lepas dari aspek administratif geografis. Priangan menunjuk pada ciri kultural dan administratif geografis. Melekat pada kata Priangan adalah ciri kultur kesundaan dan sekaligus menjadi salah satu keresidenan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat adalah nama yang merujuk pada aspek geografis administratif. Secara geografis, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa, yang sebenarnya di bagian barat lagi adalah Banten, merupakan level setingkat pemerintahan provinsi yang secara etnis di dalamnya tidak seluruhnya orang Sunda. Memang secara historis dan realitasnya, etnis mayoritas penghuni Provinsi Jawa Barat adalah Sunda. Namun jika disebut sebagai Tatar Pasundan, harusnya mencapai hingga wilayah batas Cipamali, yaitu di Brebes, Jawa Tengah, dan di wilayah Cilacap hingga Majenang. Namun, pembagian provinsi yang dilakukan oleh Belanda dan oleh pemerintah Republik Indonesia tidak semata-mata membatasi antar etnis, tetapi berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan. Dan terbukti, kemudian Jawa Barat berkembang menjadi Provinsi Banten, entah kemudian ke depan menjadi bagian provinsi lain lagi, bukan semata-mata ingin memisahkan satu sama lain berdasarkan etnis, namun karena berkembangnya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya urusan ketatanegaraan, memerlukan pemekaran wilayah dengan tingkat yang sama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Cang.